lomba offline dan juga banyak acara lainnya. Oke, berarti ini ada lomba online sama lomba offline. Oke, ini sama-sama di Permata Depok Regency juga atau bagaimana? Kalau untuk lomba offline-nya itu di Permata Depok Regency. Kalau lomba online kita terbuka untuk semuanya secara nasional. Jadi anak-anak di seluruh Indonesia bisa ikut lomba online kita. Wow, keren banget ya Bang dan Po ya. Ini ada dua anak cantik ini yang bener-bener ya ngasih tahu lah ya, lomba-lombanya itu kayak ada online sampai offline dijabanin semua gitu. Sampai di Depok Open Space ya. Ini acara puncaknya atau bagaimana nih adik-adik nih? Bukan, jadi kalau di Depok Open Space itu masih masuk rangkaian kegiatan kita. Oh gitu, oke, I see. Acara puncaknya kita di tanggal 27 Juli di Permata Depok Regency. Oke, kalau boleh tahu nih lomba online-nya nih apa aja gitu dan bisa diikuti apa bisa anak-anak seluruh Indonesia atau mungkin daerah-daerah tertentu gitu. Lomba online-nya ada video kreatif, menulis kreatif, dan juga celoteh anak. Ya, itu bisa diikutin seluruh anak Indonesia gitu. Wow, keren banget. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu lagi ya, Abang dan Po nih, apalagi yang seumuran, yang saat ini pengen banget ikut lomba-lombanya, itu bisa banget gitu. Jadi pantenginnya itu di mana aja nih untuk di Instagram. Nah, buat teman-teman semua yang mau berminat untuk ikut lombanya, dipantengin aja di Instagramnya @yatari_Indonesia karena di situ di Instagram kita udah tersedia semuanya dari informasinya dan juga link-link pengumpulan lombanya. Aku kepo nih sama kalian berdua, karena kan kalian berdua ini sibuk banget ya. Ada yang masih sekolah pasti ya kan, kalian masih sekolah dengan kegiatan seperti ini gitu. Sebenarnya nih topiknya menarik banget ya, karena yang tadi yang aku dengar nih ada yang berkaitan dengan berdigital. Sebenarnya nih berdigital secara dari nama acaranya ini kenapa dinamain berdigital dan sebenarnya tuh ada alasan apa sih? Mungkin bisa di spill dong. Oke, jadi tema yang kita ambil untuk tahun ini adalah berdigital atau kepanjangannya adalah berkarakter di digital. Kenapa kita ambil tema ini? Karena seperti yang kita bisa lihat ya, saat ini kan gadget udah di mana-mana. Kayak anak-anak juga sekarang pegangnya gadget, apa-apa udah gadget. Nah, kita tuh pengen nyampein ke anak-anak juga kalau misalkan gadget atau digital itu nggak melulu untuk hiburan aja dan nggak selalu menimbulkan dampak yang buruk gitu, tapi juga dari digital ini anak-anak bisa menimbulkan kreativitas mereka, menjadi wadah untuk mereka membangun karakter diri mereka. That's right girl, karena tadi Mpok sendiri itu ngebahas putar gadget karena berkaitan dengan orang tua digital. Karena kita tahu ya, karena kita kalau ngelihat diri sendiri sama orang tua kita pasti nggak bisa lepas dari gadget, ya kan? Ya kayak soalnya kalau kayak dari orang tua Mpok sendiri ya, itu lebih sering akses kayak YouTube. Kalian tuh kalau sama orang tua itu walaupun dengan perkembangan sepesat ini gitu, kalian apa sih ada pengawasan juga nggak sih dari orang tua gitu? Ada. Oke. Kalau boleh tahu pengawasannya itu kayak dibatasin nggak sih dari jam-jam penggunaan gadgetnya segala macem gitu? Iya, dibatasin. Oke. Ya. Oke, kalau begitu mau nanya nih, kenapa sih karakter apa aja sih yang dimaksud di berdigital versi kalian tuh kayak gimana? Istilah berkarakter di digital ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk menunjukkan kepribadian, nilai-nilai, dan etika yang baik dalam berinteraksi ataupun beraktivitas di dunia digital gitu.
Oke, itu dari Cinta sendiri. Oh, Cinta. Kalau dari Info Virus gimana nih versinya? Oke, jadi karakter yang dimaksud di sini dalam game digital ini adalah bagaimana sih sikap yang kita berikan dalam dunia digital tersebut. Jadi kan kita pasti masing-masing punya karakter yang berbeda ya. Jadi gimana caranya sih kita bisa menunjukkan ke masyarakat, ke orang lain terkait karakter yang kita punya gitu kan. Oh, jadi tanpa menghilangkan tapi kita itu harus tetap update ya di sosial media. Oke, emang semuanya ini emang harus update di sosial media. Kita tuh apa-apa semuanya serba sosial media, betul ya kan? Oke, jadi ada hal-hal yang harus diperhatiin nggak sih kalau kita itu dalam berdigital? Kalau menurut Empok Cinta dan Empok Virus ini senyum-senyum lagi sumringah banget ini. Apa abis makan pizza tadi? Lagi happy aja. Iya, lagi happy. Ya. Soalnya kan besok libur ya, tapi udah. Oke, jadi apa sih yang perlu kita perhatikan dalam dunia digital ini ya? Jadi yang pastinya kita itu harus hati-hati dalam menentukan mana sih lingkup yang positif dan juga mana lingkup yang negatif. Karena kita juga harus bisa tahu di pergaulan mana yang kita bisa gabung gitu loh. Karena apapun itu kan bisa terjadi dalam dunia digital ya. Kita nggak bisa mengontrol, kita nggak bisa mengatur digitalisasi itu harus kayak gimana. Jadi yang bisa menjaga diri kita itu adalah diri kita sendiri. Oke, sip. Keren banget ya kata-katanya ya Bang dan Po ya. Saya tuh terharu banget loh. Ini kalian Gen Z juga apa ada Gen Alpha ini ya? Gen Z. Oh, sesama Gen Z ya. Oh iya, pantas emang lumayan nyambung sekali kita ngebahas ini gitu. Tapi kalian ini kalau ngobrol-ngobrol soal Gen Z ya kita ya. Pok Cinta dan Pok Virus ini pasti udah ngerasain ya masa-masa peralihan teknologi gitu ya, dari yang kita pakai telepon genggam sampai yang pakai HP gitu. Gimana sih perasaan Pok Cinta dan Pok Virus gitu ketika menghadapi perubahan seperti itu gitu? Dari situ dulu deh. Ayo siapa? Jadi perbedaannya sih kerasa banget ya, karena dulu pas kita kecil itu kita masih bisa ngerasain beberapa permainan tradisional, kita masih bisa ngerasain main bareng tetangga-tetangga, bareng teman-teman, saling nyamperin ke rumah, main bareng. Terus semenjak semakin marak nih kayak handphone, tablet gitu-gitu kan, jadi perubahannya tuh kerasa banget sih. Oke. Emang dari sekian perubahan ini gitu, apa aja sih etika dalam berdigital sendiri gitu menurut Empok? Siapa Empok Cinta dan Empok Virus ini? Etikanya kita harus bijak dalam menggunakan teknologi digital seperti itu. Terus juga mau ngasih informasi juga harus yang akurat dan bertanggung jawab gitu. Oke, itu ada lagi kalau dari Info Virus? Kurang lebih sama sih, dan juga kita etikanya adalah perhatiin apa yang kita sampaikan di digital, di media sosial, karena jangan sampai menyebarkan hoax atau hal-hal yang mengandung sara dan sebagainya. Oke, ini ada satu pertanyaan yang menarik nih dari Abang Yoga. Oke, kata Abang Yoga nih, untuk eventnya nanti ke depannya ini bakalan ada kayak kulineran juga nggak sih, kayak kulineran anak-anak zaman dulu gitu, atau mungkin kayak bisa ke yang zaman dulu sampai yang sekarang ini ada nggak sih gitu? Ini kepo nih, kayaknya emang lagi pada pengen lapar kayaknya ya, nggak sih ya Kak ya? Oke, untuk itu mungkin berarti maksudnya bisa open booth untuk makanan-makanan jajanan dulu kali ya. Betul banget. Bisa banget nanti untuk di hari puncak kita di Mata Depok Regency bisa untuk open booth sendiri. Nah, untuk info lebih lanjutnya bisa kontak aja di Instagramnya Indonesia. Waduh, nanya lagi nih banyak banget. Ini kalau misalnya mau open booth ya kan, makanan-makanan gini, kalau boleh tahu
ini kontak-kontaknya ini langsung DM Instagramnya Yateri atau gimana nih Mpo? Tolong sampein dong gitu. Oke, boleh langsung aja di DM di Instagramnya Yateri_Indonesia. Iya. Oke, itu udah pas kan, udah dijawab semuanya Bang dan Mpo. Karena nih emang eventnya ini kan nanti berkaitan dengan perayaan Hari Anak Nasional ya. Iya, nantinya. Kalau boleh tahu nih, kan pasti eventnya ini bener-bener dinanti-nanti banget. Iya. Kalian berdua nih harapannya apa sih dengan adanya event yang akan diselenggarakan nanti dengan temanya ini berdigital? Oke, karena kan di sini kita mau menyampaikan tentang literasi digital, berkarakter di digital gitu ya. Iya. Jadi kita berharap banget buat anak-anak semua itu bisa lebih bijak dalam menggunakan digital ini, teknologi ini. Jadi seperti anak-anak tuh semakin tahu waktu untuk menggunakan handphone, tahu tujuan mereka tuh apa untuk menggunakan handphone. Jadi mereka nggak sembarangan gitu pakai handphone, cuman teratur dan mereka tuh tahu mana yang benar, mereka tahu apa yang mereka lakukan gitu sih Kak. Oke, ya. Oh, ini ada pertanyaan menarik nih. Ini karena mumpung nih kita sesama Gen Z ya kan, adik-adik ini. Nah, ini nih mau ada yang nanya nih. Tadi kan aku kan sempat siaran kan bahas tentang digital gitu. Jadi sama banget. Katanya ini tadi ada pertanyaan dari Abang Tama. Katanya kalau misalnya tuh karena bisa banget ya biar bisa kontak-kontakan gitu ya sama kalian. Ini gimana sih caranya biar bisa banget gimana caranya kayak ngembangin apa tuh? Oh ya, ngembangin ngobrol sama anak gitu, ngobrol sama anak kita sendiri. Kalau mau ngobrol baik-baik gitu ya, kayak batasin gadget segala macam itu, versi kalian tuh bagaimana? Oke, kalau Dari jam-jamnya mungkin. dari aku sendiri, yang pasti kita tuh harus bisa terbuka sama anak ya. Kita harus bisa menciptakan ruang yang nyaman untuk anak, karena biasanya anak-anak itu tertutup atau mereka tuh nggak mau terbuka tentang apa yang dialaminya itu, karena mungkin mereka merasa ada tekanan gitu. Mereka tuh jadi nggak bisa untuk sharing-sharing ke orang tuanya sendiri. Jadi untuk para orang tuanya juga itu harus bisa memberikan ruang yang nyaman, memberikan wadah yang baik lah untuk anak-anaknya bisa bercerita gitu sih Kak. Oke, itu tadi ya buat Abang Rama tuh kalau pusing gitu ya, karena ini mumpung momennya ya sekalian gitu curhat-curhat gitu ya, mumpung sekalian lagi kalian promosiin gitu ya, juga sekalian ya tahulah ya spill-spill apapun yang menarik saat ini gitu, karena penggunaan teknologi dan gadget emang udah nggak bisa dilepas banget. Yang ada kita bisa minimalin, betul nggak sih? Iya, betul. Oke, kita lanjut lagi nih. Gimana sih cara kalian buat gunain teknologi digital dengan aman dan bijak versi kalian berdua? Nah, jadi untuk kita bisa menggunakan teknologi digital dengan aman dan bijak, itu kita harus memperhatikan semuanya dengan baik sebelum kita melakukan sesuatu. Jadi misalkan di media sosial ya, sebelum kita mengupload sesuatu, sebelum kita komen dalam postingan suatu hal, itu tuh kita harus menerapkan yang namanya think, THINK. Jadi T itu adalah is it true? Apakah yang kita ungkapkan di media sosial itu benar, faktanya benar? Karena kan sekarang banyak banget berita-berita yang bohong atau hoax gitu kan. Lalu juga is it helpful? Apakah ini membantu untuk orang-orang lain atau apakah ini berguna untuk kita sendiri? Lalu juga ada is it inspiring? Apakah ini bisa menginspirasi orang banyak, bisa menginspirasi kepada anak-anak seperti itu? Karena kan kita nggak bisa sembarangan juga ya kalau misalkan komen di media sosial. Lalu is it necessary? Apakah ini diperlukan? Perlu nggak sih kita nih komen kayak gini? Perlu nggak sih kita posting-posting kayak gini? Lalu is it kind? Apakah
ini baik untuk masyarakat, baik untuk kita sendiri. Jadi intinya kita harus memperhatikan dengan bijak lah. Kita harus udah teratur semuanya sebelum kita melakukan sesuatu di media sosial gitu sih. Oke. Oh, menarik banget nih ya Abang dan Po ya. Ini pembahasannya banyak banget ya. Pakai ada segala ting banyak banget ya, kayak true, helpful, inspiring, necessary, and kind. Oke. Kalian nih mau spill dulu nggak sih kayak saat ini itu kalau dengan event-eventnya nanti nih ke depannya gitu, ini bakalan bakalan ada peraturan-peraturan lain nggak sih dari mungkin dari pihak Yateri atau mungkin dari pihak pemerintahan sendiri nih yang kalian update ini saat ini gimana? Kalau dari pihak Yateri ada syaratnya video kreatif. Yang pertama tuh ada kategori usianya 12 sampai 17 tahun, durasinya 5 menit, boleh menggunakan animasi, vlog, film pendek, atau dokumenter. Terus direkam dalam video HP. Oke, sip. Kalau untuk film pendek nih, aku bahas film pendek dulu. Untuk film pendeknya ini, apakah ada durasinya nanti nih? Iya, jadi ada. Durasi maksimalnya adalah 5 menit dengan tema video kreatifnya sendiri adalah bijak dalam media digital. Iya. Terus ini ada lagi nih, ini Abang Tama masih update aja ya. Iya, katanya nih mau ngebahas soal vlog. Nanti ini vlognya itu apakah ada tema tersendiri kayak film-film pendek atau gimana nih? Iya, temanya bijak dalam media digital. Oh, gitu. Sama ya. Iya, sama. Iya. Aduh, bener-bener ya ada aja. Emang dari tadi tuh emang banyak banget ya yang pada nanyain juga. Ini kita sambil nungguin pertanyaan-pertanyaan lagi gitu sama kalian gitu. Ada nggak sih harapan kalian nanti pas event ini terlaksana nanti? Dan kedepannya ini bagaimana gitu? Oke, jadi untuk harapannya kurang lebih sama sih ya harapan kita yang pastinya supaya anak-anak bisa lebih bijak nih Kak dalam penggunaan digital ini karena mungkin emang anak-anak tuh nggak bisa di stop dari gadget kan saat ini karena memang teknologi udah berkembang pesat banget, apa-apa sekarang kita pasti pakai digital, jadi nggak mungkin anak-anak ini lepas dari digital, tapi kita bisa mengontrol anak-anak secara lebih bijak untuk bisa menggunakan digital seperti itu Kak. Oke, bagus banget. Sebenarnya nih ada pertanyaan juga yang menarik banget. Mungkin bisa versi kalian berdua atau mungkin nih bisa perwakilan aja, it's okay, nggak apa-apa gitu. Apa sih yang ngebuat digital ini tuh jadi penting banget dalam aktivitas sehari-hari, apalagi yang seperti kalian gitu yang di sekolah gitu, malahan kalau misalnya lagi ada info-info apapun gitu berkaitan dengan sekolah kan pasti kita nggak lepas dari handphone, right? Oke, itu menurut kalian seperti apa? Kalau menurut aku digital sangat penting dalam aktivitas sehari-hari ini karena telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari cara kita belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga mengakses layanan umum. Teknologi digital membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah, cepat, dan juga efisien gitu. Oke. Kalau dari Bapak Iris ada? Jadi apa sih yang membuat digital ini tuh penting banget ya dalam aktivitas sehari-hari kita? Nah, karena seiring perkembangan zaman nih, teknologi juga semakin mengalami kemajuan ya kan? Nah, jadi aktivitas yang kita hari pun satu persatu itu mulai beralih nih ke media digital. Jadi digital ini juga emang bermanfaat baik sih karena digitalisasi ini membuat aktivitas kita lebih mudah, teknologi yang semakin canggih. Parah nih Abang dan Poy. Personal branding yang baik itu kita juga harus memiliki karakter yang baik
harus menonjolkan keunggulan yang kita miliki kepada masyarakat di luar sana. Seperti misalkan kita aktif di prestasi akademik maupun Iya. non-akademik, atau misalkan kita ahli dalam suatu bidang, hobi-hobi kita, itu kita tunjukin aja ke masyarakat. Kita bangun citra diri kita, misalkan bakatnya seseorang adalah masak, tunjukin aja nih, oh aku jago masak. Jadi orang-orang tuh punya persepsi yang baik kepada diri kita. Kita punya title lah gitu. Oh ini dia nih yang suka masak, yang jago masak kayak gitu. Jadi gimana caranya kita tuh bisa menimbulkan persepsi orang lain tuh yang baik pada kita gitu. Oh, kelihatan kamu kayaknya emang suka masak ya. Kebetulan kamu kalau nih kalian berdua gitu ya, sebenarnya tuh ada nggak sih salah satu kuliner yang paling favorit banget gitu? Wah, apa ya? Ini karena ngomongin masakan nih, jadinya kemana-mana ya. Ini nggak apa-apa lah sebagai pemanasan, atau pendinginan lah ya, terserah kalian ya. Anggapinnya, tapi it's okay gitu. Oke, kalian tuh lebih sukanya kuliner itu lebih ke apa sih gitu? Kalau kamu? Aku sebenarnya aku pemakan segala sih. Jadi aku suka apa aja. Makan apa aja kayaknya aku makan deh. Iya. Cuman mungkin jajanan tradisional juga aku suka sih kayaknya. Ya semoga jajanan tradisionalnya nanti ada ya di event-event nanti. Iya, semoga aja. Karena jajanan tradisional tuh emang lagi digencarin banget sih saat Iya, ini. betul. Kita tuh apa-apa tuh pasti ada aja gitu di sosial media tuh FYP apa gitu ya. Tahu-tahu pas kita datang ke sana kayak gak sesuai ekspektasi kita. Iya. Penuh orang. Terus kitanya jadi gampang bete gitu ya. Iya. Nah, ini kalau ngomong-ngomong soal bete banget nih, kita sebagai Gen Z pasti ada titik jenuhnya gitu. Karena ini kita ngomongin dunia digital gitu ya. Ada nggak sih cara kalian buat ngilangin jenuh gitu ya di dunia yang serba digital ini gitu? Ini kita kayak liburan gitu, biar ngilangin jenuh dari berdigital ini, seperti itu. Liburannya itu kalian tuh versi anak pantai, anak gunung, apa skena? Skena. Skena. Anak kota gimana? Anak kota. Oh, anak kota sambil foto-foto di Foto booth. Iya. Ya, sekarang tuh apa serba Iya. foto booth ya. Iya. Bahkan sekarang di websitenya aja pun dari handphone Iya. kita udah bisa ada foto booth, Foto booth. Kak. Ada Iya. website untuk foto booth. Wow, makin oke banget. Yang canggih Iya. banget. Kalian tuh kalau ngincer foto booth gini tuh pasti suka Koreaan juga nggak sih? Iya. Sumpah. Tapi bener ya, tapi menurut kalian nih ya, dengan era-era saat ini di digital, K-pop udah makin merambah gitu ya. Iya. Nih selingan aja ya, menurut kalian nih dengan gaya yang kayak K-pop terus yang suka cosplay seperti ini nih, nanti bakal ada di event-eventnya Terry nggak nih kira-kira? Kira-kira ya mungkin kalau untuk K-pop atau cosplay itu kita belum ada rencana Iya, belum gitu ada. sih. Cuman mungkin kita tuh nanti di hari puncak bakal ada penampilan-penampilan yang Iya. menarik dari anak-anak. Nah, bisa aja nih salah satu penampilannya itu Kayak mungkin dance gitu dari ya. K-pop, terinspirasi Iya. dari K-pop ya, bisa dance atau nyanyi gitu. Oke, ini kan kayak ada lomba celoteh segala ya. Iya. Ini ada yang nanya nih dari Mpok Cindy. Gitu. Katanya kalau untuk lomba celoteh anak ini, gitu ya. Kalau misalnya mohon maaf, kalau misalnya anak-anaknya ini kan kondisinya kekurangan gitu. Apakah bisa diikut sertakan atau tidak? Bisa banget. Jadi mau semua anak itu Iya. nggak apa-apa, mau ikut-ikut aja karena Iya. kita juga nggak membeda-bedakan. Iya, gitu. betul. Semua anak bisa ikut serta dalam acara kita. Iya. Oke, ya.
Jadi Posindi nggak usah khawatir, nggak usah insecure gitu, bisa banget datang ya, atau join aja anaknya ikut eventnya Yateri ini. Jadi buat nanya-nanya lebih lengkapnya lagi nih ya, bisa banget di Instagramnya Yateri, Iya. atau mungkin nih kayak mekanismenya ya, kayak lebih ke mekanismenya bisa banget gitu. Ada lagi yang bisa diinin lagi yang disampaikan? Oke, mungkin karena tadi lagi bahas celoteh anak, kita bahas lebih lanjut tentang Iya. celoteh anak kali ya. Iya. Nah, untuk celoteh anak sendiri, temanya sama kayak video kreatif tadi, yaitu bijak dalam media digital. Untuk kategori usianya ada 2, yaitu 4-7 tahun dan juga 8-12 tahun. Untuk durasinya sendiri itu 2 menit untuk yang kategori usia Iya. 4-7 tahun dan 3 menit untuk usia 8-12 tahun. Seperti itu, Kak. Oke, wow, udah lengkap banget ya ini Iya. sebenarnya gitu. Jadi ini sebenarnya itu mau nanya juga sih, kayak menurut kalian tuh ya dengan berdigital ini gitu, apa sih dampak positif dan negatifnya dari versi-versi kalian gitu? Kalau dampak positifnya ada, kita akan mudah mengakses informasi, mudah untuk berkomunikasi secara efektif, dapat mengembangkan potensi dan kreativitas gitu. Oke, kalau untuk dampak negatifnya itu yang pasti konten negatif banyak banget nih ya. Konten negatif tuh sangat mudah untuk kita akses dengan mudahnya. Terus bisa membuat kita kecanduan gadget. Lalu yang parahnya juga ada cyberbullying atau ujaran kebencian yang ada di digital dan juga menurunnya interaksi sosial nyata serta ketergantungan teknologi nih Kak. Oke, berarti emang banyak banget ya versi kalian juga punya versinya masing-masing ya kan. Jadinya kita nih kalau ngobrol-ngobrol sama yang paham banget nih ya Bang Danpo ya, ini lebih enak nih karena berasa ada bestinya nih saya. Iya sumpah, ini soalnya nih emang anak-anak Gen Z tuh emang pada kita tuh karakter-karakternya yang ada aja dia gebrakannya. Iya. Tapi mau nanya nih dari virus apa virus apa Mpok Cinta nih ya, terserah lah ya. Tapi ada satu pertanyaan yang menarik banget nih dari pemaparan kalian sendiri gitu ya. Kalau untuk saat ini gitu, kenapa sih kita itu harus memanfaatkan media-media digital atau yang berbau serta digital gitu? Oke, karena seperti yang kita tahu lagi, kita sekarang dunia kita apa-apa udah digital kan. Maka dari itu juga kita tuh harus bisa mengikuti perkembangan zaman lah. Kita harus bisa beradaptasi dengan yang namanya teknologi digital yang semakin canggih ini. Nah, jadi kita juga harus bisa menggunakan teknologi ini untuk melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat dan juga memiliki dampak positif untuk orang lain. Gitu Kak. Kalian nih itu nggak sih, nih selingan aja ya, mau introduction lebih dalam lagi nih sama kalian ya, buat cinta virus gitu. Kalian nih waktu pas sekolah dulu gitu ya kan, pas masih masa-masa COVID, dari tantangannya itu ada nggak sih dari sisi kalian gitu? Karena kan yang biasanya kita itu belajar di sekolah, ketemu sama guru, sama teman-teman secara langsung, tapi kita harus lagi-lagi mungkin kayak via Zoom, via Google Meet gitu. Mungkin bisa nih dari curahan hati dari siapa nih duluan nih? Silahkan. Oke, balik lagi nih ya flashback ke masa-masa COVID. Itu dulu tuh COVID pas aku SMP kelas 7 semester 2 sampai kelas 8. Mudah banget. Iya, nah itu apa ya, jujur bosen banget sih karena awalnya kan kiranya cuma 2 minggu doang ya. Iya benar, 2 minggu. 2 minggu nyatanya jadi setahun lebih. Nah, itu sebenarnya suntuk banget sih di rumah karena kayak kita nggak bisa kemana-mana juga, di rumah doang, belajar di rumah via Zoom dan pusing sih karena kan kita berjam-jam lihat laptop gitu kan. Terus juga benar kita memanfaatkan kayak Google Classroom, Google Meet. Nah cuman apa ya, dampak baiknya adalah kita juga jadi lebih melek soal teknologi kan, karena
kalau nggak kayak gitu kita nih kayaknya nggak akan Nggak ngerti tahu, Google iya. Classroom itu apa, cara makainya gimana, dan juga kita nggak akan sepaham inilah tentang perkembangan teknologi. Oke, good. Emang tantangannya banyak. Tapi kalau menurut Virus nih ya, gimana sih caranya Virus tuh waktu pas kelas 7 kemarin itu tuh, itu kan harusnya palingnya emang harus bener-bener ketemu ya, karena itu kan Iya. masa-masa yang paling nggak boleh dilewatkan sebenarnya. Iya. Nah itu gimana sih caranya ngilangin masa-masa jenuhnya Virus? Sebenarnya harus sabar aja sih Iya, ya. harus Karena sabar. kan, mungkin kita tetap bisa main, cuman ya secara online aja, secara virtual aja ya kan. Karena kita emang nggak bisa ketemu juga, terbatas kan. Iya. Cuman akhirnya pas kelas 9 itu kan udah mulai boleh ya. Oh, kelas 8 akhir itu tuh udah mulai tatap muka, cuman yang masih sesi-sesi gitu loh, Iya. Kak. Oke. Jadi dibagi 2 sesi, setengah-setengah gitu kelasnya. Karena kan kita nggak bisa padat-padat ya isinya. Jadi tetap bisa berinteraksi walaupun emang nggak sebebas itu sih. Iya. Oh, dibagi 2 sesinya itu per angkatan atau gimana tuh saat Per itu? kelas. Per kelas. Iya, per kelas. Iya. Oh, PR juga itu ya. Iya. Jadi kayak Nah, satu kelas itu misalkan dari absen 1 sampai Sampai- tengah nih, iya. itu dia pagi-pagi masuknya, nanti sisanya dia masuk siang gantian gitu. Iya. wow. Tantangannya ini banget ya. Iya, karena bosen banget sih. Iya. Kalian kalau dari Po Cantikan nih, Cinta. Po Cinta, aduh Po Cantikan dulu ya, ini gara-gara inian TikTok emang ya. Iya. Jadi kalau Po Cinta nih waktu pas masa-masa COVID dulu gitu, pas masa-masa sekolah gitu, Po Cinta ya. Iya. Po Cinta tuh saat itu kelas berapa gitu? Aku kelas 6 SD mau kelas 7 SMP gitu, mau naik kelas 7 SMP gitu. Oh, oke. Jadi pas kelas 6 SD-nya tuh aku wisudanya kayak itu pas ada COVID Oh, gitu. Jadinya nggak ada perpisahan. Iya, apalagi kan sekarang kan udah nggak ada perpisahan sama sekali ya. Iya. Betul. Aku bahkan nggak tahu sangat nih. Iya. Ya, emang kalau aku tuh ini kalau zaman aku ya, kalau misalnya emang waktu pas masa-masa wisuda tuh sebenarnya bukan wisuda sih, tapi kayak perpisahan biasa. Ya, pas masa-masa sekolah tuh kayak entah ngeliatin adik-adik kelas kita yang lagi pada tampil ya kan, segala macem gitu ya. Emang banyak banget, tapi ini sih apa namanya? Emang banyak cerita. Soalnya nih pengalaman sendiri ya, apa waktu itu kan masih masa-masa kuliah ya. Bener-bener lagi hektik-hektiknya tugas ya kan sama. Apalagi posisinya tuh saat itu aku bener-bener langsung pas udah mulai tatap muka, langsung pas ya udah cuman tanda tangan buat jadwal sidang doang. Oh, Sidangnya iya. sidangnya aja online gitu. Iya. Iya, jadi iya sebenarnya Iya. tuh ada plus minusnya ya dari kita Iya. sendiri gitu. soalnya emang kayak hidupnya tuh kalau dibilang santai tapi enggak, Iya. ya kan? Dibilang enggak tapi santai. Karena di rumah terus. Iya. Aku kalau di rumah tuh suka suka bikin dalgona coffee dulu. Oh iya, banyak. Dulu dalgona coffee ya? Iya, bikin juga. Seru banget. Iya. Itu kalian itu ngerasain gak sih kayak kesel sendiri gitu kalau ngelihat yang di TikTok tuh kata yang kita suka ngaduk sendoknya itu tuh suka apa ya, kalau udah capek-capek ngaduk sendok kok belum berkembang. Iya, ternyata itu malah stitch video doang gitu Iya. yang misalnya sampai berjam-jam lah aku sama sepupu aku itu. Bener, sumpah. Kalian akhirnya akhirnya jadi nggak itu bikin dalgona tuh? Apa ya? Aku udah lupa banget sih, itu udah lama Iya, banget. iya. Tapi kayaknya punya aku juga nggak ngembang-ngembang. Punya apa juga nggak jadi. Iya. Ya udah akhirnya minum aja yang sejadinya aja. Tapi kalau aku sih alhamdulillah sih bisa sih. Tapi saat itu emang posisinya itu kayak di blender dulu Iya. di blend dulu gitu. Akhirnya nggak tahu akhirnya bisa gimana itu jadinya ngembang banget tuh. Dulu juga aku kayaknya saking capeknya ya, itu kayaknya aku sampai beli yang mixer kecil yang dipencet gitu Iya. kan. Nah, ini
Kayaknya aku sampai beli gituan deh buat bikin dalgona doang. Kayaknya lucu ya kalau misalnya nanti di event berdigital ini kayaknya flashback ke masa-masa yang paling enak yang COVID kayaknya dalgona Iya, dong ya nggak sih? Iya, dalgona, iya. Dalgona apalagi ya, dessert box gitu-gitu. Ya di box. Oh, oke. Oh, kalian itu di box juga. Iya. Dulu lagi viral banget tuh ya yang Bittersweet by Naija. Iya, bittersweet. Oh, Parah. kalian kalau waktu pas pertama kali beli dessert box pakai duit sendiri atau dijajanin jujur li? kalau soalnya kalau aku pribadi waktu itu emang dijajanin sih. Iya. Aku juga. Karena mahal coy. Mahal. Iya. Karena duit segitu tuh buat aku ongkos PP hampir seminggu itu. Mahal beneran mahal ya. Iya. Bener-bener. Ya, oke. Ini emang emang bener-bener semuanya ini kalau berkaitan itu emang bikin flashback ya. Iya. Jadi kita ngebahas lagi nih soal berdigital versi kalian. Gimana sih caranya supaya kita itu hindar ya dari risiko-risiko buruk dari berdigital sendiri. Mungkin sisa siapa nih? Pok Cinta apa Pok Virus dulu yang ngomong nih? Ya, kita harus nambahin literasi digital gitu. Terus kita juga harus gunain teknologinya dengan bijak, aman, dan sadar akan batas gitu. Oke, sadar akan batas. Sadar Iya. akan batas versinya Pok Cinta tuh gimana? Kayak kita pakai gadgetnya harus dibatasin. Misal kita jam berapa? Jam 7 sampai jam 8 gitu. Nah, sisanya istirahat gitu. Oke, berarti ada waktu senggang. Iya, waktu senggang. Kalau Iya. versinya Pok Virus gimana nih? Oke, balik lagi kita harus paham ya dalam menentukan mana sih yang baik, mana yang buruk. Jadi sebisa mungkin itu tuh kita memiliki pertemanan tuh yang positif gitu loh, karena supaya terhindar juga dari resiko-resiko buruk. Karena biasanya tuh orang-orang tuh terjerumus ke hal-hal negatif karena pengaruh teman-temannya ya, pengaruh tuh kuat banget gitu. Jadi sebisa mungkin tuh kita cari pertemanan yang baik lah. Iya. Yang sehat ya. Yang sehat. Kalau kata orang-orang sekarang tuh jangan cari pertemanan yang toksik. Iya, betul. Sebenarnya tuh cara kalian sendiri itu kalau dalam pertemanan ini gitu ya. Apalagi Gen Z itu yang paling sentral banget ya soalnya itu paling sering banget kayak entah tiba-tiba diajak ngopi yuk gitu. Iya. Padahal posisinya kita nggak ada duit gitu ya kan. Iya benar banget. Ya menurut kalian tuh dengan tapi kalau nggak ikut dibilangnya nggak asik ya kan? Tapi kalau menurut kalian nih dengan adanya efek digital saat ini juga gitu ya, apa ada pesan-pesan nggak sih soal ini sendiri gitu? Apa nih Kak maksudnya? Iya, soal. Iya maksudnya biar kitanya itu terhindar gitu ya dari pertemanan yang toksik. Oke, jadi kita tuh sebenarnya boleh berteman dengan Iya. siapa aja ya. Justru kita emang harus memperluas relasi dengan memperbanyak teman. Cuman untuk mencari teman sejati kita nih, benar-benar yang teman dekat kita lah, itu kita harus cari dengan bijak. Kita harus memilih dengan bijak karena dengan begitu kita akan terhindar dari resiko-resiko yang udah kita pikirin itu. Jadi kalau misalkan kita benar memilih temannya, itu hal-hal yang kita tidak inginkan itu tidak akan terjadi juga, Kak. Oke, ini terakhir nih ya, kita ke ngobrol-ngobrol yang terakhir gitu ya. Ini semakin siang semakin banyak yang ngeliat gitu ya, padahal Iya. udah yang info terakhir. Oke, untuk info terakhir ini mungkin ada penyampaian nih dari Mpok Cinta dan Virus mengenai event nanti gitu ya. Untuk Kiateri sendiri ini, apakah ada info-info terkait lainnya? Oke. Jadi kita mau informasiin lagi untuk lomba online, nih, karena lomba online kita udah Iya. dibuka sampai nanti tanggal 5 Juli 2025. Nah, untuk lombanya sendiri itu ada video kreatif, ada menulis kreatif, dan juga celoteh anak. Nah, untuk video kreatif sendiri,
Untuk persyaratannya, Persyaratannya, yang pertama bertemakan bijak dalam media digital. Yang kedua, kategori usianya 12 sampai 17 tahun. Yang ketiga, durasi videonya sampai 5 menit. Yang keempat, boleh menggunakan animasi, vlog, film pendek, atau dokumenter. Syarat ketentuan menulis kreatif, yang pertama bertemakan menjadi remaja bijak di era media digital. Yang kedua, kategori usianya ada dua. Yang pertama 12 tahun sampai 15 tahun. Dan yang kedua 15 tahun sampai 18 tahun. Terus syarat celoteh anak, yang pertama bertemakan bijak dalam media digital. Yang kedua, kategori usianya 4 sampai 7 tahun dan 8 sampai 12 tahun. Yang ketiga, durasi videonya 2 menit untuk usia 8 sampai 12 tahun. nah jadi itu beberapa persyaratan untuk lomba online kita yang terbuka untuk nasional nih ke semua anak-anak di Indonesia. Boleh banget buat ikut lomba online di Yateri. Batas pengumpulannya cuma sampai tanggal 5 Juli, Kak. Oke, good. Kalau begitu, makasih ya buat Mpok Cinta dan Mpok Virus yang sudah memberitahu nih seputar berdigital. Terus kita ngobrol versi digital versi kalian tuh kayak gimana segala macemnya itulah ya, sampai kita ngobrol-ngobrol nih jawab pertanyaan dari Abang dan Empok nih pendengar setia 107.8 DRFM. Jadi pesan-pesan gue yang bisa gue sampaikan adalah kepada dua anak-anak ini adalah yaitu pantengin terus Instagramnya Yateri_Indonesia gitu ya. Jadi semuanya itu bisa kontak-kontakan, jangan takut buat kagak dibales, pasti dibales kok. Coba dulu aja di DM. Gercep kok ya kan. Jadi yaudah ya, pantengin terus gitu. Kalau gitu Abang dan Pok semuanya pendengar setia 107.8 DRFM, gue Ragil dan juga ini bersama dua perempuan yang cantik-cantik ini pamit undur diri ya kan dari talk show ini. Sampai ketemu lagi di talk show di hari-hari berikutnya. Sampai ketemu lagi ya semuanya. Jadi pantengin terus 107.8 DRFM dengan program-program yang menarik banget buat lo semuanya. Betul banget. Ini gak mati lagi. Aku aku kayak gemeter. Aku jangan. Ya. Aku pikir ini di IG Yateri. Iya, soalnya disuruh sama. Ayo kalau mau minum dulu aja. Iya, minum aku dipakai sini tadi. Iya, makanya. Aduh, ada. Aku pikir tadi ada break lagunya tau Kak. No kan, makasih infonya Po gitu ya. Nah, jadi kita mau ngikutin lagi. Iya. Sampai gitu. Kepuasan. Enggak. Mungkin itu minum kamu. Iya. Aku pertama kali Aku juga Iya. Kamu berarti sekarang 3 kali ya? Yang pertama sama Kak Dinda. Kalian kesini itu apa namanya? Izin atau gimana? Langsung kabur. sekolah. Jadi, Kamu sekolah ya? enggak, aku libur. Jadi aku dari jadi kita dari itu Kak. Jadi kan ceritanya tuh tadi kan aku lagi ngejemur baju ya Kak ya. Nah, tuh emang aku udah diteleponin sama Kak Susan gitu. Cinta kamu belum ke Yateri ya gitu. Iya Kak, sebentar ya Kak, aku masih ngejemur baju gitu. Jadi aku buru-buru nggak ada persiapan. Udah langsung aku yang surga. Aku semalam habis dari PRJ kan aku. Karena jam berapa tuh yang aku chat kamu jam 11 setengah 12-an terus. Nanti kalau kalian pengen seblak,
bilang aja ya atau apa gitu. Ada di situ. Sebelah enak ya. Ada di samping situ kalau kalian pengen ya, nggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Iya, iya. Aku tahu pasti cewek-cewek itu sebelah. Iya. 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 Tapi ini sih apa namanya, kalian keren loh bikin event kayak gini gitu. Kalian posisinya masih sekolah ya. Iya. Kalian sekarang berarti jatuhnya udah SMP ke SMA ya atau SMA gitu? Aku kelas 1 SMP. Aku tahun ini lulus sih sebenarnya. Lulus SMA ya? Aku Oke. tahun ini kuliah. Iya. Tapi aku karena kecepatan SD-nya, jadi aku masih 17 tahun. Oh iya. Oke. Ini juga sekarang kalau anak-anak tuh pada masuk SMA aja ribet ya. Iya. Iya. Kakak aku kan kebetulan kakak aku tuh guru ya. Iya. Guru tapi lagi udah alhamdulillah udah akan jadi ASN, tinggal penempatannya dong nih, yang infonya di mana kagak tahu dah. Depok kan lama banget ya. Kayaknya kalau aku lihat daerah lain tuh kayak aduh udah bete banget itu sebenarnya aku tuh. Ya jadinya buat selingan waktunya itu karena di rumah aku itu kan ada ustadz ya, ustadz itu punya anak udah seumuran kayak anak SMA lah. Kemarin masih sibuk tuh ngurus-ngurusin apa ya, pokoknya ribet banget ya sekarang ya, ada gelombang 1, gelombang 2. Iya. Itu sistemnya gimana sih? Kalian tahu gak sih maksudnya gitu gimana ya? Kalau aku kan dulu kan sistemnya itu apa namanya, kalau udah main-main nilai ya kan nembak sama pilih sekolahnya itu ada 3 pilihan apa 2 pilihan gitu kalau aku dulu. Kalau aku dulu kayak gitu. Kita 2 deh kayaknya ya. Iya. Jadi kalau gelombang 1 itu kayak beda jalurnya nggak sih? Gelombang 1 tuh pakai nilai. Iya, nilai. Terus gelombang 2 biasanya tuh yang zonasi gitu. Gitu. Yang tergantung jarak. Kadang juga biayanya jadi lebih mahal ya kalau Iya. Iya, entar dulu. Iya. Betul. Udah selesai gue. kamu sekolah di mana? Aku di Semada ya. Kali ini kuliah di FKS. Oh iya, keren banget. Kan selesai. Udah Bu. Nanti lagi ngobrol lagi kalau sambil kerja. Saya foto. Oh iya. Iya kan lu foto men. Mau juga sih Ya, anak sama anak. ikut aja. Nanti Kalian dulu, Bagian dia